Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Puspita Mayasari. Saya adalah CGP Angkatan 7. Ini adalah kali pertama saya mengikuti pendidikan guru penggerak setelah pada angkatan sebelumnya saya gagal mengikuti seleksi. Pada modul 1.4 ini saya mempelajari banyak hal mengenai budaya positif. Saya mengerti banyak apa itu budaya positif. Saya memahami bahwa peserta didik sangat perlu untuk menguasai budaya positif dalam kehidupan mereka sehari-hari. Budaya positif mengantarkan peserta didik saya menjadi pribadi yang berkarakter, yang siap untuk tampil dalam dunianya dan masa depannya. Saya sangat setuju budaya positif menjadi salah satu materi yang disampaikan dalam kurikulum Merdeka ini. Budaya positif sangat menginspirasi saya sebagai pengajar untuk tetap berniat hati melakukan perubahan karakter pada peserta didik saya. Mereka perlu sekali untuk dibimbing, mereka perlu sekali untuk dikuatkan kodratnya tentang bagaimana bersikap, berbudaya secara positif. Di aksi nyata 1.4 ini, saya akan membahas beberapa hal mengenai budaya positif yang saya lakukan di satuan pendidikan saya. Sebagai seorang calon guru penggerak, saya berusaha untuk mengimbaskan ilmu pengetahuan, pemahaman yang saya peroleh dari pendidikan calon guru penggerak. Ilmu yang saya peroleh saya coba imbaskan ke rekan-rekan sejawat, ke semua warga sekolah, baik itu secara formal maupun informal. Secara formal, saya melakukan presentasi baik melalui Zoom ataupun melalui kegiatan. Sementara secara informal, saya mengimbaskan pemahaman saya tentang budaya positif melalui obrolan-obrolan ringan sepanjang hari. Tidak jarang beberapa dari rekan saya kemudian tertarik dan mencoba menanyakan kepada saya tentang budaya positif lebih dalam. Mereka ternyata sangat antusias dengan materi budaya positif. Rekan guru yang lain juga merasakan hal yang sama seperti saya. Ingin sekali mendidik peserta didik menjadi manusia yang berkarakter dan mempunyai sifat-sifat budaya positif. Melalui obrolan ringan atau temu pendapat, saya mencoba untuk memasukkan pemahaman budaya positif kepada pola pikir rekan-rekan sejawat saya. Saya tahu dengan bertukar pendapat, saya akan lebih mudah untuk memberikan pemahaman kepada rekan kami. Saya selalu menyemangati rekan-rekan bahwa kita pasti bisa mengubah perilaku peserta didik kami dari yang tidak berperilaku baik menjadi memiliki budaya positif. Di dalam kelas, saya mencoba untuk mengajak peserta didik menerapkan budaya positif. Saya selalu meminta anak-anak untuk berperilaku sopan kepada guru, kepada orang lebih tua, dan kepada semua warga sekolah yang lainnya. Saya mengajarkan mereka bahwa santun adalah bentuk tanggung jawab kita kepada semua orang. Untuk memulai budaya positif di lingkungan kelas, saya menginisiasi dimulai dari dilakukannya keyakinan kelas. Saya ingin membentuk budaya positif dengan kesadaran mereka sendiri. Saya yakin
Kesadaran keyakinan kelas yang dibuat berdasarkan kesadaran mereka sendiri akan mampu menjadi kontrol baik mereka dalam berperilaku, khususnya di dalam kelas. Beberapa keyakinan kelas yang kami peroleh secara sepakat merupakan hasil dari musyawarah bersama seluruh anggota kelas tanpa adanya paksaan. Semua keputusan diserahkan kepada siswa atas kesadaran dan tanggung jawab mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. Good morning, today. I'm fine, thank you, and you. I'm wonderful. Okay, before we start speaking, let's recite basmalah together. Sudah semuanya, hari ini akan beda karena hari ini Miss Ade minta jamnya kalian untuk membahas mengenai ada hal baru yang mau saya perkenalkan ke kalian, namanya budaya positif. Ya, siapa? Budaya positif. Hari ini kita mau belajar mengenai budaya positif. Kira-kira apa itu budaya positif, Mas Abdul? Apa itu budaya positif itu? Kalau positif kira-kira baik atau enggak baik? Baik. Budaya positif. Budaya itu apa? Kebiasaan, betul Mas Hadid, kebiasaan baik. Nah, jadi kalian itu bersekolah tidak hanya biar tapi punya budaya yang baik, yang positif. Bisa kasih contoh apa budaya positif? Budaya positif di sekolah bisa kasih contoh nggak? Coba Mbak Zuleha, contohnya kamu berbudaya positif di sekolah gimana? Buang sampah di tempatnya, ya. Membuang sampah di tempatnya, bukan di lacinya ya. Membuang sampah di tempatnya. Ada lagi mungkin apa, Mbak? Yuk. Apa? Contohnya apa lagi? Contohnya apa? Tidak terlambat sekolah. Tidak terlambat sekolah. Ada lagi yang lainnya? Mana Alina? Ya, mana Alina? Itulah yang namanya budaya positif. Jadi kebiasaan keseharian yang nilainya positif. Nah, hari ini tuh kalian tahu nggak bahwa setiap kelas itu harus memiliki keyakinan kelas. Sebentar, itu tadi juga contoh yang kurang baik, izin bunyi nggak keluar ya. Harusnya izinnya ketika Bu Guru mendekati Bu Guru dulu baru keluar Mas itu. Kita hari ini mau membahas tentang keyakinan kelas. Jadi setiap kelas itu harus memiliki keyakinan kelas. Aturan-aturan yang kalian sepakati. Keyakinan kelas ini harus dibuat berdasarkan persetujuan kalian. Jadi ini apa bedanya dengan tata tertib sekolah? Coba. Tata tertib sekolah isinya hampir sama, tapi apa bedanya? Kalau keyakinan kelas itu kita yang buat, semua warga kelas. Semua warga kelas kita yang buat. Tapi kalau tata tertib sekolah siapa yang buat? Sekolah. Jadi harapannya keyakinan kelas itu nanti kalian itu buat sendiri, maka kalian sadar ya. Nanti kalau ada pelanggaran
oh iya saya melanggar keyakinan kelas kita. Hari ini kita mau bikin keyakinan kelas 9, 8. Jadi nanti saya minta masukan kelasnya Kurniawan CS, apa masukannya untuk peraturan kelas kita. Kemudian kelasnya Sinan, ini kelompoknya Sinan, kelompoknya Ibu, kelompoknya Fadila, apa keyakinan kelas yang akan kalian kira-kira ajukan. Nanti kita ajukan dulu, baru nanti ada kesepakatan mana yang bapak. Oke, silakan bisa berembuk dengan teman-teman. Kira-kira keyakinan kelas apa yang akan kalian ajukan di sini? Ya, silakan masing-masing kelompok menuliskan di sini apa keyakinan kelas ya. Satu kayak gini ya. Nah, satu ini. Nanti baru sama Sinan ke belakang. Tidak boleh membalas pramuka. Nah, boleh bagus sih. Boleh. Yuk, silakan nanti dimulai dari kelompoknya Desepti dan Fadila sini ya. Masing menuliskan kira-kira peraturan kelas apa yang kalian. Berapa? Satu orang satu. Maksimal 5 aja, maksimal 5. Nanti tentunya setelah ada peraturan kelas ada konsekuensinya ya. Atau melanggar gimana? Yuk, silakan untuk kelompok Desepti berebut kira-kira apa yang mau Yuk, silakan. Yuk, silakan duduk. Masing-masing kelompok berebut kira-kira aku mau ngajuin ini. Ayo, kelompok ini sudah berebut. Apa saja? Boleh. Ditulis di mana? Nanti dirembuk. Sudah? Ya, silakan berebut dalam ini bisa dituangkan teman-teman kalian ya. Apa sih yang membuat kelas kalian ini selama ini kurang nyaman atau apa? Bisa dituangkan lewat peraturan
Mature saya nggih. Ini semuanya perhatikan, menyimak depan yang dari Bapak Bila wajib melakukan tiket kelas, wajib membayarkan, wajib mengikuti pelajaran. Dengarkan yang nomor 4, tidak boleh makan dan tidur saat jam pelajaran. Yang nomor 5, tidak boleh bermain HP saat pelajaran. Kalau ke kelas ini. Boleh tapi ini kita bayar satu lagi. Kelompoknya senang siap? Nanti siap? Oh masih ada tambahan. Ibnu sudah nulis apa kamu Ibnu? Urut apa? Peraturan apa? Itu mana? Sudah. Kamu ikut iuran enggak? Mas Raki. Tidak boleh berkata kotor. Oh, di dalam kelas. Yuk, kelompok siapa lagi? Kelompok sini. Oh, gambarin nanti dulu. Nanti, ngalah. Sosokan ngalah. Anak-anak baik. Orang sebelahnya. Yuk dari kelompoknya mejanya Mas Irawan CS. Mas Irawan sebagai ketuanya itu tadi ya.
ini? Dalam berpakaian. Buang sempat pernah pada besok kita buat yang gede pakai kertas manila yang gede kita pasang di gelas ini gitu ya. Nanti anak putri yang buat biar rapi. Oke, bersih dalam pakaian, buang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas, mendengarkan guru saat pelajaran. Oke, Mas Zainal, join. Ya, izin keluar saat ingin keluar. Ini nomor 6 bagus kali. Tidak mengejek menggunakan nama orang tua. Udah boleh keluar. Kurang mudah ya ibu. Orang masih ini sampai peduli lo ini mana apa ini yang lagi dari ibu Lagi ya. Apa ini ibu? Iya.
Dilarang membuang sampah lewat jendela, tidak boleh mengotori kelas, tidak mengganggu. Tidak boleh Kurniawan, dengarkan, tidak boleh berantem. Tidak keluar kelas. Kamu tiga lawan yang bisa ini racun. Iya tuh salah aku. Mau saudara. Orang. Lalu saya apa yang tadi? Iya, saya lapar. Saya penting. Ayo, ini belum
Aku dia. Kan. Film ini. Mandi yo. Mandi kan. Oh lah ya bisa ditulis nulis nulis. Apa lagi? Peraturan lo kan jadi Akan digawe-gawe Guru bingung semua sama bahasa-bahasanya ini. Tidak boleh nyetir pelajaran orang. Tidak boleh telepon ayam, ini maksudnya apa? Yang pergi ke kantin saat pelajaran. Tulis sendiri loh ya. Toksik, maksudnya gimana ini? Toksik. keluarkan kata-kata apa? Oh itu, ngomong kasar gitu toksik gitu. Apa hubungannya toksik dengan ngomong kasar? Ya toksik. Sama teman kan cuma teman. Ini maksudnya gimana ini? Chattingan sama teman kan cuma teman. Oh maksudnya nggak boleh chattingan gitu ya? Ya boleh kalau sudah nggak pelajaran. Nggak boleh gamon ya. Ini lagi apa gamon itu? Ya sekarang bilang bagian saya yang ngomong. Gantian saya yang ngomong. Ini adalah suara hati kalian di kelas 8B ya. Ada yang merasa terganggu temannya main HP. Ada yang merasa terganggu temannya buang sampah sembarangan. Mas Zainal samparannya selesai. Ya. Sekarang kita apa namanya? Kita sortir. Mana yang artinya sama biar tidak double. Pembayaran asli. Menjaga kebersihan tempat ada yang sama, membuang sampah ini ada nggak? Boleh itu siapa ya itu? Tidak boleh berpelanggaran, tidak menggunakan sampah. Ini nggak ada yang sama ya. Ini membuang pakaian, buang sampah pada tempatnya. Di sini ada nggak buang sampah? Nah ini ya. Ini udah sama, ini udah diwakili sama ya. Nah ini udah sama dengan ini tidak membuang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan kelas di sini ada menjaga kebersihan kelas. Tidak, ini kan gitu. Di sini tidak boleh mengotori kelas sama dengan ini ya. Maksudnya biar satu aja sama gitu. Mendengarkan guru saat pelajaran. Izin ke guru saat ingin keluar. Sama ini ya. Tidak keluar kelas saat pelajaran selain kebutuhan penting. Izin ke guru saat ini aja yang dipakai yang ini. Tidak keluar kelas izin ya. Ini aja izin. Nah ini izin sama dengan ini. Izin ke guru saat ingin keluar. Tidak mengejek menggunakan nama orang tua ada di sini. Tidak mengejek, kemudian tidak mengejek menggunakan nama orang tua. Yang ini juga tidak boleh berantem ini. Jangan mengganggu teman ya. Terus ini tidak boleh nyekip pelajaran. Ada nggak tadi di sini nyekip? Nah berarti ini kepake. Tidak boleh telepon ayam berarti sama dengan ini ya. Mana tadi? Nah ini bermain HP. Itu kan sama dengan telepon ayam, chattingan, bermain
Bahasanya kurang keren ya. Gamon, tidak boleh gagal move on. Ini mungkin bisa pakai kata yang positif apa ya kira-kira? Makanya kalian jangan baperan bucin gitu. Bahasanya apa ya yang bagus ya? Istiqomah pada niat belajar. Ya, ini istiqomah pada niat belajar itu maksudnya kamu sudah hal-hal yang tidak penting tidak menjadi utama. Jadi gini, kalian tuh harus bisa ngerasain, apalagi anak perempuan. Kalau sudah tahu gini, karena kalau anak perempuan itu sudah punya perasaan, itu bahaya sekali. Bisa jadi nanti waktunya hanya untuk menangis, ya enggak? Ya kalau Zuleha segala kata Zuleha gak punya hati ya. Jadi jangan sampai kita memikirkan hal sesuatu yang sama sekali tidak ada manfaat. Jadi kembalilah ke istiqomah. Ketika kalian sudah mulai ada rasa-rasa yang mengganggu, baca ini istiqomah pada niat. Oke, berarti ada berapa keyakinan kelas kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh iya, ya, 15, 16. Mana yang menekan? Iya, ini nomor 15. Ya udah 17 gak apa-apa. Ada 17 poin. Sekarang harus dulu yang ini yang biar gak ganggu mana tadi. Sekarang tolong dibaca kembali. Sudah sepakat semua? Matur sinten? Pripun siapa? Tidak boleh nyetip sama kajian tadi. Kajian pelajaran sekolah. Nah, ini maksudnya ketidak nyetipnya ya. Tidak nyetip sama mengikuti kegiatan pelajaran di sekolah. Oh ya, tidak nyetipnya yang dipakai. Tidak nyetipnya aja yang dipakai. Ini wajib mengikuti maksudnya tidak nyetip gitu ya. Nah, kalau nyetip kan berarti kamu mengikuti pelajaran gitu. Mana? Tidak boleh mengikuti pelajaran, wajib mengikuti pelajaran. Wajib mengikuti kegiatan sekolahan pelajaran. Udah 2 aja. Maksudnya yang satu ini untuk kewajibannya, yang ini untuk larangannya gitu ya. Yang ini untuk tidak nyetipnya. Ya. Coba sekarang ini nanti akan menjadi keyakinan kelas 8D. Ini hanya berlaku di 8D. Di 8C A tidak. Karena ini yang buat kalian dan untuk kalian. Gitu ya. Ini nanti dibahas. Dan tentunya nanti kalau ada yang melanggar ini ada sanksi. Ya, berarti kipas ya Zainal di situ, bayangin Zainal di situ kipas diputar. Ada ini. Oke, sekarang sudah sepakat ini? Ada yang masih keberatan? Kenapa? Baru saja ditulis ya peraturannya ya. Saksi. Loh. Ya. Besok usul yang bayar kasih lagi bis. Kenapa harus bilangin?
yang nunggak di sini? Sama yang itu sama yang dikasih yang ini. 20.000. Anu wis sama yang tidur dibanding yang sama bayaran langgar. Sebentar tanya, ini yang musim untuk dihapus, dia yang nggak pernah melakukan itu apa yang sering melakukan itu? Nggak pernah ya. Karena itu peraturan yang tidak penting nih. Kalau ada yang mengajukan usul tapi dia sendiri yang melakukan nggak diterima usulnya. Misalnya main HP, si Zaki, yang main HP biasa aja nih. Ternyata setiap hari dia amati Zaki yang main HP, berarti itu hanya untuk membela sendiri. Bayar kas kabeh. Sambut bayar kas. Sudah mulai. Kita kembali ke sini. Budaya positif. Kakinya Mas Kurniawan. Oke. Budaya positif ini yang harus nanti kita buat. Besok saya mintakan kertas ditulis yang bagus, dipasang yang bisa dibaca semua orang. Jadi nanti kalau Mas Kurniawan kepengen berantem, ada keyakinan kelas. Aku dimarahi. Budayanya konsekuensinya Bayar 5.000. Ini apa namanya sanksinya biar saya saja yang tahu ya. Gimana? Ya, biar intinya gini aja. Sekarang intinya kelas 8D punya keyakinan kelas ini yang harus dipatuhi. Silahkan masing-masing memahaminya. Ambil buku tulisnya yang bagian belakang sendiri. Dibuka buku tulisnya bagian belakang sendiri, bahasa Inggris belakang sendiri. Kosong. Beri khusus bahasa Inggris apa? Ya, untuk semuanya. Nah, di yang bagian belakang silakan 17 poin itu ditulis di buku kalian bagian belakang. Nanti tinggal saya anak putri ya yang menulis rapi ya. Besok saya mintakan kertasnya sama spidolnya. Silakan ditulis di bukunya, nanti saya lihat bukunya masing-masing apakah sudah menulis berat. Ini judulnya budaya positif keyakinan kelas. Keyakinan kelas 8D. Untuk apa sih kita punya keyakinan kelas? Biar tingkah laku kalian terkontrol. Biar Kurniawan ketika mau melakukan sesuatu, ingat ada keyakinan kelas 8D. Saya nggak boleh membuang sampah sembarangan. Saya nggak boleh buang sampah lewat jendela. Gitu. Oke. Itu ya Mas Kurniawan, silakan ditulis biar Mas Kurniawan. Makan apa-apa. Ditulis pelajaran. Nah, udah selesai Mas Abdul. Serat. Kalian saling kenal tapi nggak bisa saling pisah. Yuk ditulis. Ya silakan ditulis nanti saya nanti kalau Nopal belum bayar kas, nanti saya sampaikan ibunya Nopal pas nganter itu sekedar
bisa saya bantu sampaikan ke orang tua yang kesulitan membayarkan. Bantu bayar ya Bu. Nah, boleh. Kasnya berapa sih seminggu? Saya ketanya. 1.000, 2.000 segelas loh Pak. Eman-eman boleh jadi lho Pak. Mending bonus gitu. Atau surasi itu apa nih Pak? Oh, cuma 2.000 kok. Pak. Kalau buat kemana? Enggak dapat Buat kalian kasnya uangnya buat apa? 8D? Dikorupsi Bu. Dua ramon bisa dibayar. Iya digunakan misalnya kelas 8B ada yang sakit. Iya ada yang sakit. Digutuk Oke, tidak tengok. Masa beneran aja pengen ambil jalan jodoh berkotor. Mending gue cerita. Digutuk satu bisa. Nah, ini Mas Java katanya ini request. Ora tau pikir apa ya. Beli sapu katanya Mbak. Nanti boleh anakku tuh ngomong kok kita nggak punya sapu nanti biar dibeliin yang coklat. Bosan nih. Satu-satu aja udah cukup kok wis. Itu kurang beli satu. Kalau dari kepala aku mending buat tahlilan. Buat apa? Tahlil. Tahlil. Tiap Jumat satu kelas 8D. Nambah lagi. Nah itu misalnya kasnya lancar bisa jadi boleh. Senang Jumat berkah Jumat. Kalau kasnya lancar ada uangnya boleh misalnya cuma beli roti 1.000-an semuanya makan boleh. Kalau kasnya lancar. Ayo yang cewek kasnya beli roti. Sudah menulis Wano. Tuh ditulis di buku bahasa Inggris terakhir. Ayo Zainal, Wano, ayo Bapak. Hilang guna. Udah aku yang lain. Mulai ya nanti saya tak bilangin orang tuanya ada apa bukunya. Buku bilangnya boleh Lagi mau beli ini. Ya enggak burinya yang di tengah itu Bapak. Yang ini. Dia tangannya mulai menulis Mas Abdul. Kamu kenapa punya penyakit malas? Masih kecil-kecil. Siapa tahu besok kamu mau jadi polisi itu gara-gara kamu tes paru-parunya. Dia mana masih kecil belum tahu masa depanmu gimana. Ya Kurniawan juga. Zainal juga itu. Apa kamu sakit dulu juga dulu om. Tadi bangga itu bocor dari mana? Iya, kita udah. Dari masih kecil, siapa tahu kamu besok nasibnya tuh mau jadi polisi, mau jadi tentara gitu loh, ya? Jangan ada masih usia kalian tuh jangan mencoba yang aneh-aneh. Ayo, Riawan. Oh, ngapain aku Dengerin. Kalian belum tahu nasib kalian akan di mana. Siapa tahu Kurniawan tiba-tiba besok pinter, terus seleksi polisi itu lolos. Dengerin. Nah, seleksi administrasinya lolos, giliran tes kesehatan. Udah seneng banget bapak ibunya Kurniawan. Anakku calon polisi udah seneng banget. Tibalah pada saat tes kesehatan. Kalau kayak gitu ya, pendidikan kayak gitu tuh harus tes kesehatan. Nah, ternyata diperiksa uang paru-parunya. Wah, ini Nak Kurniawan sudah pernah merokok ini. Nah, kan saya
sudah lolos ujiannya, makanya dijaga organ-organ kalian dijaga. Siapa tahu kalian besok punya nasib yang baik. Tapi nanti masuk guru harus lihat catatannya ya. Kalau enggak berarti masuk berapa? Gitu, anak putri juga dijaga. Anak putri juga harus dijaga ya. Ya Aira ya. Ya harus dijaga apanya ya, semuanya dijaga apanya. Yang anak putra itu punya tanggungan besok masa depan, calon tulang punggung. Ya. Yang anak putri juga harus menjaga diri, ya. Menjaga diri, guys. Contoh Zulekha. Kembali biasa kok di sini katanya tadi nggak berangkat ya? Iya ini biasanya di sini kan biasa, ini tiba-tiba biasa kok bener lanjut toh. Oke, sudah selesai tulisnya. Di sini nggak ada papan ini ya. Yuk berkata kalau yang iuran kasnya mangkrak dihubungi saja orang tuanya. Anak kembalinya disampaikan ke wali kelas ya, biar nanti wali kelasnya yang menyampaikan ke orang tua. Waktu kelasnya itu kan dengan cara yang baik. Karena saya yakin, karena Miss Ade tuh yakin kalau 2000 seminggu pasti orang tua pasti 2000. Ya nanti biar saya berangkat. Terus akhirnya 50.000. Sudah ya? Oke. Untuk ini, untuk meyakinkan, kita coba baca bareng-bareng keyakinan kelas 8B. Ikuti saya ya. Berjanji sih itu. Ya, ini kita berjanji. Ayo kita berjanji. Awal gini. Yuk. Racun berjanji tidak akan
Saya berjanji. Berjanji matanya biasa. Bukan Sudah dengan sedih gak sih lihat temanmu bilang pindah. Pindah. Yuk sekarang ikuti saya. Semuanya perhatikan tulisnya, berhenti dulu. Sudah nulisnya berhenti dulu ya. Nanti orang tuh juga nulis. Yuk, saya tidak kami warga 8D berjanji. Wajib melakukan tiket kelas. Wajib mengikuti kegiatan sekolah. Tidak makan dan tidur saat pelajaran. Tidak bermain HP saat pelajaran. Tidak berkata kotor. Tertib dalam pakaian. Buang sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan kelas. Mendengarkan guru saat pelajaran. Izin ke guru untuk keluar. Tidak mengejek menggunakan nama orang tua. Istiqomah pada niat belajar. Bagaimana suaranya? Menggunakan tidak mengganggu teman saat pelajaran. Tidak berantem saat pelajaran. Tidak nyekip pelajaran. Tidak pergi ke kantin saat pelajaran. Yaitu keyakinan kelas 8D. Jika kelas memiliki keyakinan kelas, siapa yang melanggar berarti Berdosa. bertanggung jawab apa? Saya belum dijanji dong. Itu yang harus kalian lakukan untuk kita berbudaya hidup positif, ya. Budayakan hidup positif. Itu Mas Zaki. Itu Mas berapa? Mas Zainal. Materi budaya positif yang sudah saya imbaskan kepada guru dan peserta didik tentunya membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan KHD. Saya mengamati bahwa guru-guru tidak lagi memperlakukan anak-anak yang melakukan kesalahan dengan cara-cara yang salah. Mereka lebih memilih untuk menggunakan cara-cara damai dan bijaksana, menerapkan restitusi seketika kepada anak-anak yang terkena atau mengalami permasalahan tentang budaya positif. Mereka secara kontinu mempraktekkan tentang apa itu budaya positif dan seketika restitusi dalam rangka membentuk karakter peserta didik. Aksi nyata ini saya buat
untuk menginspirasi semua guru di Indonesia bahwa tidak selalu dengan kekerasan untuk mendidik karakter peserta didik. Kita memiliki filosofi KHD yang sangat bermakna untuk membentuk karakter dengan cara-cara yang arif dan bijaksana.